Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'. Baik, yang kedua, ngaji. Kalau orang Jawa ngaji itu sebenarnya mengkaji diri. Jadi taklim itu sebenarnya adalah masing-masing kita adalah mengkaji diri, konsumennya, konsumen jiwa, konsumen hati. Termasuk yang ngomong. Jadi kalau sering ngaji begini kita dengarkan, kita lihat diri ini masing-masing. Jadi konsumsinya konsumsi hati. Seperti firman Allah, surat Al-Hasr yang sering dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Lihat dirimu. Nah, ini agak susah ini, nggak pakai modal tapi susah melihat diri. Kalau melihat kesalahan, lebih mudah melihat kesalahan orang lain apa melihat dirinya, kesalahan dirinya? Orang lain. Ada peribahasa lama, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk matanya tidak nampak. Ya. Jadi walaupun kita ini banyak salahnya, tapi kalau suruh menilai orang lain pinter banget. Tapi mencari di kesalahan diri itu tidak mudah. Nah, ngaji ini maksudnya supaya kita mencoba menyelami diri. Siapa sih saya? Abu Hidayah itu siapa? Umurnya sudah berapa? Amal kewajiban dari Allah itu sudahkah ditunaikan? Kesalahan-kesalahan apa yang biasa dia lakukan? Mau berapa lama lagi di dunia? Itu perlu nanya seperti itu dalam kesempatan taklim. Jadi ketika perubahan dari taklim ada perubahan. Fabasyir ibadilladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Sampaikan kabar gembira untuk orang yang beriman, yang tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah dengan tauhid yang benar. Dan mereka adalah orang-orang yang mau mendengar al-qaula, firman Allah, mendengar sunnah nabinya, mendengar mau'idhah, mendengarkan dalam taklim, mendengarkan nasihat. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mengikuti kepada yang lebih baik. Berarti dinamis. Setelah pulang ngaji lihat, oh saya berarti tadi soal maliyah saya ini masih pelit umpamanya, atau masih eman, masih sayang. Ada anjuran-anjuran infak, kok saya kurang perhatian. Oh, saya ini masih ada suka hati saya ini ganjel sama tetangga, sama teman. Kadang-kadang saya meriang kalau lihat tetangganya banyak uang. Itu penyakit itu. Orang lain susah, orang lain sedih, dia senang. Orang lain senang, dia meriang. Nah, itu berarti ada penyakit hati itu. Belum masih ada, berarti perlu perbaikan. Nah, kepada kita, ikhwan-ikhwan di Priok, mestinya satu, makin lama makin bertambah banyak. Ini mestinya bagus berkembang, sekian puluh tahun, dari mulai zaman Al-Jamaah dulu saya mengalami juga, ya. Kemudian banjir dan sebagainya, ada tempat bersemayam saya tidur di atas, sudah nggak ada sekarang mentereng seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita manfaatkan maksimal enggak sholat berjamaah? Taklim, dipenuhi ini masjid dengan
kegiatan-kegiatan. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah sepanjang atau waktu yang kita lewati, pertanyaannya adalah sejauh di mana kita sebagai seorang mukmin. Islam diturunkan untuk membangun karakter. Bukan sekadar sholat. Bukan sekadar infak yang sedikit, berapalah kita berikan. Bukan hanya itu. Tapi utama dan membangun karakter. Asarul akidah fi bina'is syakhsiyah. Pengaruh akidah, pengaruh keimanan itu harus membangun karakter kita sebagai orang beriman. Apalagi kita mengatakan diri sebagai Hizbullah. Orang yang senantiasa berpihak kepada Allah. Kita mengatakan sebagai ahlul haq. Coba. Itu kan pengakuan. Tapi sejauh di mana ini membangun karakter kita masing-masing? Sudahkah kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul mukmin atau baru pengakuan? Sebab Rasul memberikan sindiran kepada kita. Laisal iman bitamani. Iman itu bukan pengakuan. Iman bukan statistik. Iman bukan angan-angan. Tidak cukup kita mengatakan mengisi KTP Islam, kemudian kita sampaikan bahwa saya ini turunan haji, 7 turunan haji semuanya. Saya anak kiai, saya anak ustadz, saya Hizbullah. Belum itu. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Yang disebut iman itu adalah yang melekat di dalam dada kita ini. Terpatri dalam jiwa, muncul satu keinsafan diri. Iman. Wa saddaqahul amal. Dan benar atau tidak yang ada di dalam dada kita, pengakuan kita, ucapan kita, dibuktikan oleh real wujud amal liyah, amal soleh kita. Jadi kalau mengaku Islam, belum. Saya mukmin, saya jamaah, saya Hizbullah, saya ahlul haq, boleh saja ngaku. Tapi kata Nabi, belum. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang ada murni, tumbuh dari keinsafan dirinya, iman yang melekat di dadanya, kemudian dibuktikan oleh amal real kebaikan setiap saat. Fa inna qauman gharrathumul amani. Ada satu kaum yang rasa sebagai orang beriman, rasa-rasa sebagai Hizbullah, rasa-rasa mengaku sebagai ahlul haq, sebagai orang jamaah dan seterusnya. Tetapi mereka gharrathumul amani, tertipu oleh pengakuan, tertipu oleh angan-angannya, tertipu oleh GR-nya, gede rasa, merasa mukmin, merasa Hizbullah, merasa sudah baiat. Hatta kharaju minad dunya wala hasanatalahum. Akhirnya dia keluar dari dunia ini. Kemana? Kalau keluar dari dunia kemana? Keluar dari dunia kemana? Ke alam barzakh. Hatta kharaju minad dunya wala hasanatalahum. Keluar dari bumi ini mati dia, tidak ada kebaikannya, tidak sesuai dengan angan-angannya, tidak sesuai dengan pengakuannya. Masya Allah. Ini rugi kita, tekor kita. Nah, mari saya ingatkan bahwa Islam diturunkan, yang kita kaji, yang kita pelajari untuk diri kita masing-masing membangun karakter sebagai seorang mukmin. Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang arif bijaksana, itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya mampu memanage keinginan-keinginan, mampu mengendalikan hawa nafsunya, bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditahan, mana yang harus dia lakukan.
Hidupnya yang jadi motivasi, mewarnai, dominan dalam pikirannya adalah tuntutan iman, bukan selera. Coba ini umpamanya taklim. Taklim, niabah sebulan sekali ya naib ya. Kalau naibnya, maliyahnya atau jamaah sudah kaya, duitnya banyak. Terus diundang ikhwan-ikhwan, para ikhwan, taklim niabah sebulan sekali. Insya Allah selain makan siang diberikan hadiah untuk pulang atau ganti transport. Setiap datang 100.000. Pokoknya siapa aja yang datang, cucunya, anaknya, mantunya datang semua 100.000. Kira-kira masjidnya penuh nggak? Kemudian keamiran, naib itu dijatah karena udah kaya. Berasnya 40 liter setiap bulan. Kemudian transportasi untuk menyantuni umat, mobil Avanza. Disiapkan, dibuatkan rumah dinas. Dan penguatnya 5 juta. Kalau ada naib yang meninggal dunia diumumkan, pendaftar siapa yang siap jadi naib. Kira-kira yang daftar banyak atau sedikit? Rois 20 liter beras. Penguatnya 3 juta. Mobil kendaraan transportasi Honda Beat. Ya, disiapkan rumah dinas tapi tidak sebesar naib. Kira-kira tiap hari disantuni enggak itu umatnya? Ditanya, kira-kira disantuni enggak? Mana yang rois, yang mana nih? Belum setapnya. Betul enggak sih? Tapi kalau Allah mengatakan bahwa urusan umat ini, walaupun tunjangannya ketunjang-tunjang, tidak dapat bisyarah, tidak dapat upah, tapi Allah yang akan menggaji. Tadi beberapa kali ayat ini dibaca, surga tempat kembalinya orang-orang soleh, orang beramal, orang berjuang di jalan Allah, orang yang zakat, orang yang infak. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Jawab semuanya, percaya apa tidak? Baru dalam ungkapan kata-kata percaya. Tapi kebetulan percaya atau tidak dibuktikan oleh wujud amal real, amal nyata. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.